Apakah laut yang asin benar-benar mengejutkan? Sekilas iya, karena air hujan tawar, sungai tawar, danau pun sebagian besar tawar. Jadi meski air hujan yang sama mengalir ke laut, mengapa laut tetap asin? Bagi manusia, ini lebih dari sekadar rasa ingin tahu, melainkan pintu ke misteri geologi dan kimia planet kita. Dari mana asal garamnya? Garam di laut tidak jatuh dari langit. Sumber utamanya adalah batuan dan mineral di bumi. Air hujan sedikit asam karena mengandung karbon dioksida. Sifat asam ini secara perlahan mengikis batuan, melarutkan mineralnya, lalu membawanya ke laut melalui sungai. Mineral yang terlarut sebagian besar adalah ion natrium dan klorida, komponen utama garam dapur yang kita kenal. Mengapa air tawar tidak asin sementara laut asin? Sungai terus-menerus membawa mineral, tapi karena selalu mengalir, garam tidak menumpuk. Danau diperbarui oleh banjir atau arus. Namun, laut berbeda. Air hanya keluar melalui penguapan. Saat air menguap, hanya molekul air murni yang naik ke udara. Garam dan mineral tetap tertinggal. Inilah sebabnya salinitas laut bertambah dari jutaan tahun ke jutaan tahun berikutnya. Mengapa kadar garam tidak naik terus-terus? Jika setiap tahun garam dibawa ke laut, mengapa laut tidak menjadi padang gurun garam murni? Jawabannya ada pada keseimbangan alam. Organisme laut menggunakan mineral seperti kalsium dan karbonat untuk membentuk cangkang dan rangka mereka. Sebagiannya tenggelam ke dasar laut. Begitulah keseimbangan garam tetap terjaga. Rata-rata salinitas air laut stabil sekitar 3,5%. Angka ini tetap lestari berkat keseimbangan geologi dan biologi bumi selama miliaran tahun. Apa peran dasar laut? Bukan hanya mineral permukaan yang berperan pada salinitas laut. Lubang hidrotermal dan aktivitas vulkanik di dasar laut juga melepaskan mineral terlarut ke air. Proses ini membuat ion seperti natrium dan klorida selalu diperbarui. Dalam arti tertentu, dasar laut bekerja seperti pabrik mineral raksasa. Bagaimana jika laut tidak ada? Garam bukan hanya sekadar penambah rasa air. Laut asin berperan penting dalam evolusi kehidupan. Sel hidup pertama berkembang dan berevolusi dalam lingkungan kaya mineral ini. Jika laut tawar, bisa jadi fondasi kimia kehidupan seperti yang kita kenal saat ini tidak pernah terbentuk. Dari perspektif ini, salinitas air laut bukan sekadar fenomena alam, tapi juga elemen penting dari asal-usul kehidupan. Apakah semua laut sama asinnya? Tidak. Tingkat salinitas berbeda tergantung iklim dan geografi. Di daerah panas seperti Laut Merah, salinitas tinggi akibat penguapan intens. Di daerah dingin seperti Laut Baltik, yang banyak menerima air tawar, salinitas lebih rendah. Perbedaan ini memengaruhi banyak proses ekologi, mulai dari distribusi biota laut hingga arus samudra. Apakah garam laut hanya natrium klorida? Tidak, ada puluhan mineral berbeda di air laut. Natrium klorida memang mendominasi, namun mineral seperti magnesium, kalsium, kalium, dan sulfat juga ada dalam jumlah signifikan. Keanekaragaman mineral ini membuat air laut tidak hanya asin, tapi juga kaya mineral penting untuk kehidupan. Bagaimana jika laut tiba-tiba tawar? Misalkan, secara ajaib garam di laut menghilang, ekosistem pun akan runtuh. Karena banyak organisme laut berevolusi untuk hidup di lingkungan asin. Kebanyakan dari mereka akan mati karena tidak mampu beradaptasi di air tawar. Arus laut dan pola iklim juga terganggu parah. Jadi salinitas laut adalah kebutuhan biologis sekaligus iklim. Bisakah manusia menggunakan garam di laut? Manusia telah memproduksi garam dari air laut selama ribuan tahun. Ditambak garam, air diuapkan, dan garam tertinggal. Namun cadangan garam masif di samudra belum banyak dimanfaatkan. Pengambilan garam skala besar akan menimbulkan masalah ekonomi maupun lingkungan. Mengapa air laut tidak bisa berubah jadi air tawar? Inilah ringkasan keberlanjutan salinitas laut. Penguapan hanya mengambil air, bukan garam. Sungai selalu memasok garam baru. Dasar laut menambah mineral. Organisme dan sedimentasi hanya menjaga keseimbangan. Karena itu, laut tidak bisa menjadi tawar. Mereka akan selalu asin dalam memori alam. Bisakah laut makin asin di masa depan? Perubahan iklim global membuat kita bertanya, jika penguapan meningkat di suatu wilayah, salinitas bisa naik. Namun, masuknya air dari gletser yang mencair bisa menurunkan salinitas di wilayah lain. Walaupun rata-rata global tetap, perbedaan regional akan meningkat. Ini bisa berdampak besar pada ekosistem dan kehidupan laut. Apa arti garam laut di budaya dan bahasa? Uniknya, di banyak budaya, garam dianggap suci. Pada masa kuno, garam melambangkan kemurnian, perlindungan, dan kesetiaan. Prajurit Romawi dibayar salarium, uang garam, asal kata salary gaji saat ini. Latar belakang ini menunjukkan bahwa garam laut bukan cuma nutrisi,
tapi juga simbol nilai dalam budaya manusia. Bagaimana jika manusia hidup tanpa garam laut? Tubuh manusia butuh natrium dan klorida untuk fungsi vital. Tanpa garam laut akan sulit memenuhi kebutuhan mineral itu. Kebiasaan makan kita maupun perkembangan peradaban mungkin berjalan sangat berbeda. Garam membentuk sejarah kekaisaran dan peperangan. Dalam hal ini, salinitas laut membimbing sejarah manusia. Apa yang diingatkan salinitas laut pada kita? Rasa asin laut sejatinya adalah cerminan memori geologi bumi miliaran tahun lamanya. Setiap gelombang, setiap tetes adalah pengingat mineral yang dibawa dari masa lampau. Dalam satu sisi, garam laut adalah epik yang ditulis dalam ingatan planet ini. Kebenaran di balik garam. Pertanyaan mengapa laut asin jauh lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Itu menghubungkan kita dengan geologi, biologi, kimia, sejarah dan budaya. Salinitas air laut membentuk hidup, sejarah, dan kemanusiaan, bukan hanya peristiwa alam. Dan inilah kebenaran yang mencengangkan. Garam laut sebenarnya adalah detak jantung bumi. Mineral dari sungai, unsur dari gunung berapi, air yang diuapkan matahari. Semuanya berpadu. Kisah planet tersimpan dalam rasa asin. Laut asin karena ingatan bumi tersembunyi di balik garam. Jika kamu sudah tahu mengapa laut asin, jangan lupa like video ini dan subscribe channelku. Menurut kamu, apa laut asin itu mengejutkan? Tulis pendapat kamu di komentar.